Pasal 8. Yesus turun dari bukit, dan banyak orang mengikuti dia. Pada waktu itu datanglah seorang yang berpenyakit kulit yang mengerikan. Ia berlutut di hadapan Yesus, lalu berkata, "Pak, kalau Bapak mau, Bapak dapat menyembuhkan saya." Yesus menjamah orang itu sambil berkata, "Aku mau, sembuhlah." Saat itu juga penyakitnya hilang. Lalu kata Yesus kepadanya, "Ingatlah, jangan ceritakan kepada siapapun, tetapi pergilah kepada imam dan minta dia untuk memastikan engkau sudah sembuh. Sesudah itu, persembahkanlah kurban yang diperintahkan Musa sebagai bukti kepada orang-orang bahwa engkau sungguh-sungguh sudah sembuh." Waktu Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira Roma datang menjumpai dia dan minta tolong kepadanya. "Bapak," kata perwira itu, "pelayan saya sakit di rumah. Ia berbaring lumpuh di tempat tidur dan menderita sekali." Kata Yesus, "Aku akan pergi menyembuhkan dia." "Tidak usah, Pak," jawab perwira itu. "Saya tidak patut menerima Bapak di rumah saya. Bapak perintahkan saja, nanti pelayan saya itu sembuh. Sebab saya pun harus tunduk pada perintah atasan. Dan di bawah saya ada juga prajurit-prajurit yang harus tunduk pada perintah saya. Kalau saya menyuruh seorang prajurit pergi, ia pun pergi. Saya mengatakan kepada yang lain, 'Mari sini,' ia pun datang. Dan kalau saya memerintahkan hamba saya, 'Buatlah ini,' ia pun membuatnya." Waktu Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh perwira itu, ia kagum sekali. Lalu ia berkata kepada orang-orang yang sedang mengikuti dia, "Bukan main orang ini. Di antara orang Israel pun belum pernah aku menemukan iman sebesar ini. Sungguh banyak orang akan datang dari timur dan barat untuk bersukaria bersama-sama Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam dunia baru Allah. Padahal orang-orang yang seharusnya menjadi umat Allah akan dibuang ke kegelapan di luar. Di situ mereka akan menangis dan menderita." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, apa yang engkau percaya itu akan terjadi." Dan saat itu juga pelayannya itu sembuh. Yesus pergi ke rumah Petrus. Di situ ia melihat ibu mertua Petrus sedang sakit demam di tempat tidur. Yesus menjamah tangannya, lalu demamnya hilang. Ia bangun dan mulai melayani Yesus. Pada waktu mulai petang, orang membawa kepada Yesus banyak orang yang kemasukan roh jahat. Dan dengan sepatah kata saja, Yesus mengusir roh-roh jahat itu dan menyembuhkan juga semua orang yang sakit. Yesus melakukan semuanya itu, dan dengan itu terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, yaitu Ia menanggung penderitaan kita dan menyembuhkan penyakit kita. Ada banyak sekali orang di sekeliling Yesus. Waktu Yesus melihat mereka semuanya, ia menyuruh pengikut-pengikutnya menyeberangi danau. Lalu seorang guru agama datang kepadanya dan berkata, "Bapak Guru, saya mau mengikuti Bapak kemana saja." Yesus menjawab, "Serigala punya liang dan burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat berbaring." Lalu seorang pengikutnya yang lain berkata, "Pak, izinkanlah saya pulang dahulu untuk menguburkan ayah saya." Tetapi Yesus menjawab, "Ikutlah aku, dan biarkan orang mati menguburkan orang matinya sendiri." Yesus naik ke perahu, dan pengikut-pengikutnya ikut bersama dia. Tiba-tiba angin ribut yang hebat sekali melanda danau sehingga perahu dipukul ombak. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Maka pengikut-pengikutnya pergi kepadanya dan membangunkan dia. "Pak, tolong, kita celaka," seru mereka. "Mengapa kalian takut?" kata Yesus. "Kalian kurang percaya kepadaku." Kemudian Yesus berdiri dan membentak angin dan danau itu. Lalu danau menjadi sangat tenang. Pengikut-pengikut Yesus heran. Mereka berkata, "Orang apakah dia ini? Sampai angin dan ombak pun menuruti perintahnya." Yesus sampai di seberang danau di daerah Gadara. Di sana 2 orang yang kemasukan roh jahat
datang kepadanya. Kedua orang itu ganas sekali, sehingga tidak seorang pun berani lewat di situ. Mereka keluar dari gua-gua kuburan dan berteriak, "Anak Allah, akan kau apakan kami? Apakah engkau sudah mau menyiksa kami, walaupun belum waktunya?" Tidak jauh dari situ, ada banyak sekali babi sedang mencari makan. Roh-roh jahat itu memohon kepada Yesus, "Kalau kau akan menyuruh kami keluar, suruhlah kami masuk ke dalam babi-babi itu." "Pergi," kata Yesus. Roh-roh jahat itu pergi dari kedua orang itu, lalu masuk ke dalam babi-babi. Dan babi-babi itu pun lari dan terjun dari pinggir jurang ke dalam danau, lalu tenggelam. Penjaga-penjaga babi itu lari ke kota dan menceritakan semua kejadian itu, juga mengenai apa yang terjadi dengan kedua orang yang kemasukan roh jahat itu. Maka semua orang di kota itu pun pergi menjumpai Yesus. Waktu mereka melihat Yesus, mereka minta dengan sangat supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pasal 9. Yesus naik ke dalam perahu, lalu menyeberangi danau, kembali ke kampung halamannya. Di situ orang membawa kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tikar. Waktu Yesus melihat betapa besar iman orang-orang itu, ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Tabahlah anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Beberapa guru agama yang ada di situ berkata dalam hati, "Orang ini menghina Allah." Yesus tahu pikiran mereka, jadi ia berkata, "Mengapa pikiranmu sejahat itu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalan? Tetapi sekarang aku akan membuktikan kepadamu bahwa di atas bumi ini Anak Manusia berkuasa untuk mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangun, angkat tikarmu, dan pulanglah." Orang lumpuh itu pun bangun dan pulang ke rumahnya. Waktu orang-orang melihat kejadian itu, mereka ketakutan dan memuji Allah, sebab Allah sudah memberikan kuasa yang begitu besar kepada manusia. Kemudian Yesus meninggalkan tempat itu. Sementara berjalan, ia melihat seorang penagih pajak bernama Matius sedang duduk di kantor pajaknya. Yesus berkata kepadanya, "Mari ikut aku." Maka Matius berdiri dan mengikut Yesus. Waktu Yesus sedang makan di rumah Matius, datanglah banyak penagih pajak dan orang-orang yang dianggap tidak baik oleh masyarakat, ikut makan bersama-sama Yesus dan pengikut-pengikutnya. Ada orang-orang Farisi yang melihat hal itu, dan mereka bertanya kepada pengikut-pengikut Yesus, "Apa sebab gurumu makan bersama-sama dengan penagih pajak dan orang-orang tidak baik?" Yesus mendengar pertanyaan mereka, lalu menjawab, "Orang yang sehat tidak memerlukan dokter, hanya orang yang sakit saja. Selidikilah apa artinya ayat Alkitab ini. Aku menghendaki belas kasihan dan bukan kurban binatang. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap dirinya sudah baik, melainkan orang yang dianggap hina." Setelah itu pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus. Lalu mereka bertanya, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, sedangkan pengikut-pengikut Bapa tidak?" Yesus menjawab, "Bagaimanakah pendapat kalian? Bisakah tamu-tamu di pesta kawin bersedih hati kalau mempelai laki-laki masih ada bersama-sama mereka? Tentu tidak. Tetapi akan tiba saatnya mempelai laki-laki itu diambil dari mereka. Waktu itu barulah mereka berpuasa." Tidak ada orang yang menambal baju yang sudah tua dengan sepotong kain yang masih baru. Sebab kain penambal itu akan menciut dan menyobek baju itu, sehingga mengakibatkan sobekan yang lebih besar. Begitu juga tidak ada orang yang menuang anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab kantong itu akan pecah dan rusak, lalu anggurnya terbuang. Anggur baru harus dituang ke dalam kantong yang baru juga, supaya kedua-duanya tetap baik.
Sementara Yesus berbicara kepada pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis, datanglah seorang pemimpin rumah ibadat. Ia berlutut di depan Yesus dan berkata, "Anak perempuan saya baru saja meninggal, tetapi sudilah datang untuk menjamahnya supaya ia hidup lagi." Yesus bangkit dan bersama pengikut-pengikutnya pergi dengan orang itu. Di tengah jalan, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan, yang berhubungan dengan haidnya, datang mendekati Yesus dari belakang. Ia berpikir, asal saja saya menyentuh jubahnya, saya akan sembuh. Lalu ia menyentuh ujung jubah Yesus. Saat itu Yesus menoleh dan melihat wanita itu, lalu berkata kepadanya, "Tabahlah anakku, karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh." Pada saat itu juga wanita itu sembuh. Kemudian Yesus sampai di rumah pemimpin rumah ibadat itu. Ketika ia melihat pemain-pemain musik perkabungan dan banyak orang yang ribut-ribut, ia berkata kepada mereka, "Keluar kamu semua. Anak ini tidak mati, ia hanya tidur." Mereka semua menertawakan Yesus. Sesudah orang-orang itu keluar, Yesus masuk ke dalam kamar anak itu dan memegang tangannya. Lalu bangkitlah anak perempuan itu. Kabar itu tersebar ke seluruh daerah itu. Yesus pergi dari situ, dan di tengah jalan 2 orang buta mengikuti dia. Mereka berteriak, "Anak Daud, kasihanilah kami." Ketika Yesus masuk ke dalam rumah, kedua orang buta itu datang kepadanya. Yesus bertanya kepada mereka, "Apa kalian percaya bahwa aku dapat menyembuhkan kalian?" "Percaya, Pak," jawab mereka. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Karena kalian percaya, jadilah apa yang kalian harapkan." Maka mereka bisa melihat. Yesus memperingatkan mereka dengan tegas, supaya jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Tetapi mereka pergi dan menyiarkan berita tentang Yesus ke seluruh daerah. Waktu kedua orang itu pergi, seorang bisu yang dikuasai oleh roh jahat dibawa kepada Yesus. Yesus mengusir roh jahat itu, dan pada saat itu juga orang itu bisa berbicara lagi. Orang banyak itu heran dan berkata, "Belum pernah kami melihat kejadian serupa ini di Israel." Tetapi orang-orang Farisi berkata, "Kepala roh-roh jahatlah yang memberi dia kuasa untuk mengusir roh-roh jahat itu." Demikianlah Yesus pergi berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dan dari satu kampung ke kampung yang lain. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan mewartakan kabar baik tentang bagaimana Allah memerintah sebagai Raja. Ia menyembuhkan orang-orang yang menderita segala macam penyakit dan cacat badan. Waktu Yesus melihat orang banyak itu, ia kasihan kepada mereka, sebab mereka kebingungan dan tidak berdaya, seperti domba yang tidak punya gembala. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Panennya banyak, tetapi penuainya hanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada pemilik kebun itu supaya mengirim penuai untuk panennya."